أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ikhwafillah, welcome di channel saya Rio Fajri. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Abu Hanifah M. Hum karena telah memberikan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan saya meminta izin kepada Bapak, lebih dan kurangnya saya akan menyampaikan di video kali ini. Saya akan membahas secara singkat beberapa materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Latar belakang: di ujung masa pemerintah Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi tiga kekuatan politik, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Keadaan ini tentunya tidak menguntungkan bagi Ali. Akibatnya posisi Ali semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Dan pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kedudukannya sebagai khalifah dijabat oleh anaknya Hasan. Namun karena penduduk Kufah tidak mendukungnya seperti sikap mereka terhadap ayahnya, maka Hasan semakin lemah, sementara Muawiyah semakin kuat. Maka Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan menanggalkan jabatan khilafah untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia, perjanjian tersebut dapat mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun tersebut dalam sejarah dikenal sebagai Tahun Al-Jamaah atau Tahun Persatuan, sebagai tanda bahwa umat Islam telah menyepakati secara aklamasi mempunyai hanya satu orang khalifah. Di sisi lain, menyerahkan tersebut menjadikan Muawiyah sebagai penguasa absolut dalam Islam. Dengan demikian, maka berakhirlah apa yang disebut dengan masa Khulafaur Ar-Rasyidin yang bersifat demokratis, dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam yang bersifat keturunan. Berdirinya dan kekhalifahan dinasti Umayyah. Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi kerajaan atau kerajaan turun-menurun. Ia bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu. Untuk mengagungkan jabatan tersebut, dia menyebutnya Khalifah Allah, dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid ibnu Muawiyah rahimahumullah. Sejumlah tokoh terkemuka di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Kemudian Yazid mengirim surat ke gubernur Madinah, memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. Dengan cara ini semua orang terpaksa tunduk kecuali Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Bersamaan dengan itu, Syiah pengikut Ali melakukan konsolidasi atau penggabungan kekuatan kembali. Perlawanan terhadap Bani Umayyah dimulai oleh Husain bin Ali. Setelah Khalifahan Khulafaur Ar-Rasyidin selesai, khalifah berpindah ke tangan Bani Umayyah. Dengan khalifah pertama adalah Muawiyah, sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Khalifah-khalifah besar dinasti Bani Umayyah ini adalah: yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan dari tahun 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua Abdul Al-Malik bin Marwan dari tahun 685 sampai 750 Masehi. Yang ketiga Al-Walid bin Abdul Malik
dari tahun 705 sampai 715 Masehi. Yang keempat, Umar ibnu Al-Aziz dari tahun 717 sampai 720 Masehi. Yang kelima, Hisham bin Abdul Al-Malik dari tahun 724 sampai 748 Masehi. Yang keenam, Marwan II bin Muhammad dari tahun 127 sampai 133 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Dari segi cara hidup, para khalifah dinasti Umayyah telah meninggalkan pola dan cara hidup Nabi Muhammad SAW dan Al-Khulafa Ar-Rasyidun hingga masa Ali. Pemimpin negara berlaku sebagai seorang biasa, tinggal di rumah sederhana, menjadi imam masjid dan memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebanyakan orang muslim lainnya. Namun pada masa dinasti Umayyah yang mengadopsi tradisi sistem kerajaan pra-Islam di Timur Tengah, mereka menjaga jarak dengan masyarakat karena tinggal di istana yang dikelilingi oleh para pengawal. Mereka juga hidup dengan bergelimang kemewahan dan memiliki kekuasaan mutlak. Kemajuan peradaban Islam dan perekonomian pada masa Bani Umayyah. Dari yang pertama, dari politik. Di antara kebijakan politik yang terjadi pada masa Daulah Bani Umayyah adalah terjadi pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama, spiritual power dengan kekuasaan politik. Kedua, pemerintahan. Yang pertama, perubahan sistem pemerintahan yang bentuk pemerintahan Muawiyah berubah dari demokrasi menjadi monarki atau kerajaan atau dinasti. Dari administrasi pemerintahan setidaknya ada 4 diwan atau departemen atau kementerian yang terdiri daripada Daulah Bani Umayyah, yaitu Diwan Rosail atau urusan administrasi dan surat, yang kedua Diwan Kharaj urusan keuangan, yang ketiga Diwan Jun urusan kemiliteran, yang keempat Diwan Khatam urusan dokumentasi. Yang kelima, perkembangan dari Bani Umayyah, Diwan Qadli, lembaga kehakiman dikepalai ketua Hakim Qotil Qudo. Yang keempat, lembaga negara. Muawiyah menetapkan bendera merah sebagai lambang negara, di mana sebelumnya pada masa Khulafaur Rasyidin belum ada. Bendera ini menjadi ciri khas Daulah Bani Umayyah. Yang keempat, bahasa resmi administrasi pemerintahan. Lanjut yang kelima, perkembangan dari pemerintah Bani Umayyah, militer. Yang keenam, ekonomi. Dan yang ketujuh, mata uang. Pada masa Abdul Malik, mata uang kaum muslim dicetak secara teratur. Pembayaran diatur dengan menggunakan mata uang ini. Meskipun pada masa Umar bin Khattab sudah ada mata uang, namun belum begitu teratur. Lanjut yang kedelapan, sosial kemasyarakatan. Yang kesembilan, pendidikan. Daulah Bani Umayyah tidak terlalu memperhatikan bidang pendidikan karena mereka fokus dalam bidang politik. Daulah menyediakan tempat-tempat pendidikan antara lain Kutab, Masjid Arabisasi, dan Baitul Hikmah. Yang ke-10, terakhir dari perkembangan dari Bani Umayyah, yaitu kesenian, dari majelis sastra sampai arsitektur. Cukup sekian yang saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.